Kalau mau dibilang Jakarta kota global, kota perdagangan, saya pikir jangan-jangan ini cuma mimpi indah tanpa dibarengi dengan progresi yang nyata. Disebut kota globalnya gimana? Oke. Secara aman kita nggak aman, secara kebersihan kita nggak bersih juga, secara ketertiban kita juga jauh, secara kualitas pendidikan juga 80%-nya SMA ke bawah. SMA ke bawah ini pun level skor PISA-nya bontot punya. Gitu. Jadi saya pikir kota global, daripada kita sibuk dengan membuai diri kita dengan impian kota global, mending lebih baik kita fokus untuk memperbaiki masalah yang ada di lapangan. Kawan akurat, kita berjumpa lagi dalam Akurat Talk. Kena tuh barang. Usianya nyaris 5 abad. Statusnya kota metropolitan terbesar di Indonesia. Tapi pembangunan dunia pendidikan di Jakarta masih menuai kritik dan keprihatinan setelah terkuaknya bangunan ambruk SDN Kebayoran Lama Selatan 09. Gubernur Pramono Anung mengaku tertampar. Sementara itu, Dinas Pendidikan Jakarta mengungkap ada 22 sekolah yang harus direhabilitasi total. Tapi hanya 7 sekolah yang mendapat alokasi anggaran tahun 2026-2027. Di sisi lain, data Kementerian Dikdasmen per Juli 2026, jumlah anak tidak sekolah di Jakarta mencapai 94.943 orang. Di ironi yang sama, Pemprov DKI meluncurkan program LPDP Jakarta sebagai investasi untuk mencetak SDM unggul. Ada pertanyaan? Wajar. Di tengah APBD jumbo, mengapa persoalan mendasar seperti sekolah rusak dan anak tak sekolah masih menjadi fakta menyedihkan? Bagaimana DPRD sebagai wakil rakyat Jakarta memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak bagi masyarakat Jakarta? Kita kuliti habis tema ini bersama Justin Adrian Untayana, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta. Bro Justin. Siap. Karena dari PSI, Bro Justin. Masih bro. Belum tua-tua banget. Bro Justin, thank you berat sudah mampir di studio Akurat Talk. Kita mau bahas soal dunia pendidikan. Bro Justin pasti yang tahu betul ya masalah pendidikan di Jakarta. Ini periode kedua ya, Bro Justin di DPRD Jakarta. Dan sudah mulai membaca secara lebih dalam mengenai masalah pendidikan di Jakarta, terutama kemarin publik dikejutkan oleh sekolah ambruk. Kalau kita biasa dengar sekolah ambruk itu ada di daerah pelosok, itu sudah lazim, tapi ini di Jakarta nih, dan nggak jauh pula dari pusat ekonomi di Jakarta Selatan ya. Nah, Bro mau mulai dari anggaran. Ya, Bro Justin pasti yang paling tahu juga soal ini ya. Seberapa besar sih anggaran fungsi pendidikan Jakarta? Ini biar masyarakat juga memahami. Kan APBD kita kalau tidak salah itu 80-an triliun ya untuk tahun ini. Nah, apakah menurut Anda setelah menjawab pertanyaan tadi ya, berapa anggaran fungsi pendidikan kita? Apakah itu cukup kalau dibandingkan dengan total keseluruhannya? Jadi kalau amanah undang-undang ini kan minimal itu harus 20% dari APBD. DKI Jakarta itu sebenarnya lebih dari 20%. Jadi kalau untuk di 2026 ini ada 18 triliun anggarannya. Dari APBD kita yang 80-an triliun. Jadi kita ada 18 triliun. Kalau untuk belanja pegawainya saja, itu gaji-gaji guru dan lain sebagainya, itu 8 triliunan. Jadi yang untuk siswa-siswanya, karena kita sekolah negerinya juga gratis, kita juga ada program KJP, KJMU, KJP-nya dari SD sampai SMA, yaitu di 10 triliun sisanya, termasuk juga dengan belanja-belanja, renovasi, dan lain sebagainya. Itu diatur dari situ. Jadi kalau total-totalnya 18 triliun. Tadi ada pertanyaan, apakah itu cukup? Ya? Proporsional kah? Dan cukup kah? Kalau melihat sesuai undang-undang sih memang memenuhi ya? Memenuhi. Tapi melihat konteks masalah yang nyata di lapangan, pandangan sederhananya dulu. Iya, kan ada banyak variabelnya yang menentukan sesuatu berhasil atau tidak. Bukan dari serapannya. Kalau misalnya ya 18 triliun kurang, kalau dibilang kurang terus, apakah semua yang dibelanjakan sejauh ini sudah sesuai dengan outcome-nya? Hasilnya bagaimana? Karena kan sebenarnya nanti panjang lagi kalau kita bicara dengan pendidikan,
tentunya pendidikan ini harus linear dengan dunia kerja juga. Apakah ini menimbulkan dampak langsung ke penurunan angka pengangguran? Tapi angka pengangguran tidak hanya ditentukan dari pendidikan semata, tapi juga dengan iklim investasi juga. Jadi memang ada banyak variabel yang banyak harus keterkaitannya. Makanya sebenarnya dinas-dinas pendidikan juga tidak boleh jalan sendiri dengan ego sektoralnya. Dia harus kerjasama juga dengan dinas industri, penanaman modal, dan lain sebagainya. Supaya linear antara graduates, lulusan yang dihasilkan dengan serapan dari dunia kerja. Kalau enggak kan berarti pengangguran nggak akan bisa berkurang secara signifikan nantinya. Tapi nanti kita akan bicara lebih tentang itu. Oke. Jadi sebenarnya ini berbicara mengenai sinergitas ya. Betul. Antar dinas-dinas ya. Iya. Singkat aja jawabannya mungkin. Sudah terjadi belum sinergitas belum. itu? Belum, sama sekali belum terjadi. Sama ini memang sekali sudah belum. selalu saya sampaikan di rapat, cuma memang di pemerintahan ini ada pemecahan kekuasaan. Ada eksekutif selaku eksekutornya, yaitu Bapak Gubernur dengan seluruh dinas-dinas yang ada. Kalau kita di DPRD, kewenangan kita terbatas hanya sebatas pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan. Jadi memang ada perbedaan fungsi di situ. Ya kalau melihat fungsi eksekutif sih saya kira masih jauh dari maksimal. Ini kalau di Komisi E, Dinas Pendidikan, ya, apalagi? Kita di Komisi E itu ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan Anak, ada Pendidikan Mental dan Spiritual, ada Dispora juga. Dinas Kebudayaan. Nah kalau lagi rapat-rapat dengan dinas-dinas itu biasa rapatnya sendiri-sendiri atau berbarengan, kadang-kadang berbarengan gitu untuk membaca sejauh mana outcome tadi ya? Itu semua tergantung dari ketua komisi. Saya sekretaris komisi, tapi biasanya sejauh ini yang kita lakukan mungkin satu hari kita 3 dinas. Satu hari 3 dinas. Satu hari 3 dinas atau kadang bisa 6 dinas kalau misalnya rapatnya hanya rapat kerja, bukan rapat pembahasan anggaran. Nah, itu bisa sedikit lebih cepat. Batch pertama dari pagi sebelum jam 2 itu 3 dinas, sisanya. Jadi Anda mengatakan bahwa belum terjadi sinergitas di antara dinas-dinas mengenai masalah pendidikan terutama nih ya. Betul. Itu karena berdasarkan pemantauan Anda dan pengamatan Anda, pendalaman Anda ketika melakukan rapat-rapat itu ya. Dan dari data juga, karena kan kita juga melihat data-data terkait dengan karakteristik pengangguran kita, karakteristik dunia kerja kita, sektor formal, sektor informal, berapa banyak yang terserap, termasuk juga dengan demografi pendidikan masyarakat kita yang sebenarnya kalau di Jakarta itu 80% itu SMA ke bawah. 80%? 80% SMA ke bawah. Gitu. Ini termasuk berarti yang angka tadi ya, anak tidak sekolah itu ya? Termasuk. Ya usia anak, tapi tidak sekolah? Itu kita hitungnya dari usia produktif, usia kerja. Dari usia kerja itu 15 sampai 65. Yang usia kerja, usia produktif. Nanti kita bicara soal kenapa nggak ada sinergitas itu ya? Menarik banget itu kalau dibahas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal Jakarta kita tahu ya nggak jauh dari pusat pemerintahan lah ya, dan mungkin kultur masyarakatnya juga perkotaan dan harusnya lebih rasional ya dalam melakukan sebuah kerja program-program gitu ya. Oke, kita baca dulu 7 program prioritas dalam APBD Jakarta 2026. Nah, dunia pendidikan itu dalam riset kami itu tidak secara langsung disebut sebagai salah satu isu. Jadi ada mungkin pembangunan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah yang disebut itu di situ pendidikan nggak terlalu nggak terlalu eksplisit ya. Ada pembangunan modal manusia namanya. Itu tapi pendidikannya sendiri tidak disebut. Tapi dalam urusan utama ya tentu saja salah satunya itu pendidikan. Nah, apakah persoalan pendidikan itu menurut Anda ya sebagai anggota dewan itu dianggap bukan lagi isu krusial di Jakarta? Karena program prioritasnya sendiri tidak secara langsung ya menyebut pendidikan itu sebagai problem atau masalah yang harus diatasi. Itu saya mencoba berpikir positif ya. Mungkin Bapak Gubernur menulis itu secara general pembangunan manusia dan lain sebagainya. Di bawahnya sudah ada komponen pendidikan karena memang pembangunan manusia tidak terlepas dari pendidikan juga. Jadi saya kira kalau di RPJMD mungkin ada beberapa hal yang ditulis secara general. Cuma nanti kalau prioritas atau tidaknya itu dari Bapak Gubernurnya kita lihat dari kinerjanya kan. Tidak hanya dari sebatas alokasi anggarannya saja, tapi dengan hasil-hasil outcome-nya di luar. Dan kalau selama kita tidak melakukan kolaborasi antara satu dinas dengan dinas yang lainnya, saya kira outcome yang nyata itu susah terlihat. Itu sampai gubernur mengatakan ketika ada sekolah itu ya, yang di SDN Kebayoran Lama itu tertampar gitu. Dia bilang dirinya, saya tertampar sekali dengan kejadian ini. Anda melihat apa yang Anda tafsirkan gitu dari pernyataan seperti itu? Apakah memang selama ini gubernur juga tidak mengetahui persoalan yang
terjadi di lapangan, ada data-data yang memang tidak sampai kepada gubernur tuh bagaimana nih? Sebenarnya kalau karena saya di Komisi E, menurut saya kita tahu ada sekolah-sekolah yang rusak berat. Itu ada sekitar 15 sebenarnya. Dan sebenarnya untuk SD sekolah 09 Jakarta Selatan ini sudah masuk di data 2024 bahwa ini sekolahnya sudah tidak layak untuk perbaikan berat dan lain sebagainya. Sejak 2024. Sejak 2024. Tapi memang ada sekitar 15 sekolah yang itu dalam kondisi rusak berat yang harus diperbaiki. Termasuk di Pulau Seribu dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin kemarin belum masuk dianggarkan, tapi sekarang kalau tidak salah Bapak Gubernur ingin menggunakan alternatif anggaran lain untuk melakukan perbaikan di situ. Ada apa informasi alternatif anggaran? Banyak, ada alternatif anggaran itu bisa lewat CSR dan lain sebagainya. Oh, jadi melibatkan swasta. Bisa melibatkan swasta. Untuk pembangunan sekolah-sekolah rusak ini ya. Bisa. Sebenarnya gubernur itu bisa memanage daerahnya seperti pengusaha juga. Dia bisa melibatkan para stakeholders, mereka-mereka yang kalau di daerah lain tuh bahkan untuk taman kota itu dibuat oleh salah satu bank. Dan di taman kota itu bisa terpampang logo banknya secara visible, nyata, sehingga masyarakat juga tahu kalau bank ini punya kontribusi di tempat tersebut. Gitu. Saya kira sekolah juga bisa dilakukan hal seperti itu. Oh iya, harusnya bisa, sangat bisa. Ini kan jadi perluasan permodalan kita juga nanti. Dan ini mungkin akan membawa budaya positif juga untuk sektor swasta, bahwa semuanya akan punya peran dalam pembangunan Jakarta. Ada 22 sekolah yang kita dapat informasinya, datanya ya, yang harus direhab total gitu, tapi hanya 7 yang mendapat alokasi anggaran tahun 2026, 2027, dan salah satu alasannya itu pemotongan TKD. Betul. Itu masuk akal nggak sih pemotongan TKD, jadi akhirnya ada yang terabaikan gitu? Memang kalau untuk TKD kita, ini kan semestinya pusat memberikan jatah dari DKI Jakarta, pemasukan pajaknya dan lain sebagainya. Itu kita ada pemotongan sekitar antara 14 sampai 16 triliun di tahun 2026. Gitu. Jadi memang pasti terimbas dari dinas pendidikan juga berapa, termasuk. Dinas apa kena berapa dan lain sebagainya, pasti terimbas. Dan signifikan dong dampaknya kepada dinas pendidikan, dunia pendidikan itu. Kalau 16 triliun itu dibagi-bagi, kan nggak semua dinas itu anggarannya triliunan ya. Tapi itu saya kira dibagi secara proporsional, ya semuanya mungkin ada pengurangan barang. Kalau di dinas pendidikan yang anggarannya lumayan besar, antara 2 sampai 3 triliun pengurangannya. Menurut Anda bisa diterima nggak alasan itu? Akhirnya sekolah-sekolah yang rusak ini menjadi terbengkalai untuk jangka waktu 2 tahun ke 3 tahun ke depan dong? Kalau menurut saya, selama dilakukan langkah-langkah penyesuaian ya, seperti kemarin itu kan sekolahnya rusak, akhirnya dipindahkan untuk sekolahnya sementara dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu solusi jangka pendek. Jadi kalau saya mengatakan semestinya semuanya harusnya cukup untuk seluruh sekolah yang rusak, itu tidak masuk akal juga. Karena densitas masyarakat ini 10,5 juta masyarakat di DKI Jakarta. Belum lagi ada juga, walaupun tidak terlalu banyak mungkin, saudara-saudara kita yang dari daerah pindah sekolah ke DKI Jakarta ya, itu ada kuotanya juga. Gitu. Tapi lagi-lagi ada banyak variabel termasuk juga dengan kualitas bangunan. Ini saya mungkin belum ngecek untuk bangunan-bangunan sekolah kita ya, tapi waktu di periode DPRD saya yang pertama, itu dulu di Dinas Bina Marga, kalau Komisi D ini tentang pembangunan nih. Dinas Bina Marga sempat minta perbaikan untuk 10 trotoar. Tapi setelah saya cek dari tahun pembangunannya, ternyata dari 10 trotoar ini 6 umurnya itu kurang dari 10 tahun. Nah ini kan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini sebenarnya masih dalam garansi dari kontraktor. Iya, di yang bawah 10 semestinya tahun tidak dibebankan lagi ke uang pajak masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita selidiki juga. Jangan-jangan sekolah ini umurnya belum 10 tahun dari renovasi terakhirnya. Ada temuan nggak selama ini? Belum, karena masih banyak nih sekolahnya nih. Tapi saya harap juga para penegak hukum aktif juga untuk sekolah-sekolah yang baru jadi, baru selesai direnov, langsung turun saja. Karena kemarin saya sempat renov, saya belum sebut nama sekolahnya, saya sempat inspeksi, ternyata banyak yang bocor dan lain sebagainya. Bahkan untuk gardu listriknya sendiri ada rembesan air juga yang ini bisa berbahaya, bisa menimbulkan kebakaran juga, korsleting dan lain sebagainya. Itu untuk yang baru dikerjakan. Jadi saya kira untuk kualitasnya juga ini harus ditelusuri juga. Jadi kalau di forum ini, kalau penegak hukum kita berkeinginan juga, silakan dicek juga di lapangan. Masuk ke Jakarta bangunan, ya. kontraktor terakhir yang bikin siapa, jangka waktunya berapa lama, apakah ini wajar atau tidak, jangan-jangan banyak spek yang dikurangi.
Itu Anda temukan juga di Ya, lapangan. kan kita punya banyak variabel kan. Iya, betul. Penyebab-penyebab sekolah rubuh ini dan lain sebagainya. Tapi kembali ke anggaran tadi, sebetulnya kalau anggaran itu diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang hancur total, yang harus direhab total, ada 22 sekolah itu sebenarnya masih bisa dong untuk prioritas ya, fokus. Jadi kalau yang sekarang 2026 ini anggarannya untuk sekitar 8 sekolah itu 300 miliar untuk 8 sekolah, rehab. 309, oke. Rehab 8 sekolah. Kalau untuk semuanya mungkin masih memungkinkan, tapi kita juga di sisi lain kan kita lagi melakukan penambahan kuota untuk sekolah swasta gratis. Oh, oke. Karena sekolah negeri yang ada di DKI Jakarta itu dari SD sampai SMA itu sebenarnya dia cuma cukup untuk menampung sekitar dari rata-rata 60%. 60% kebutuhan, sehingga 40% lainnya ini nggak bisa masuk ke negeri. Mau tidak mau kita akan memberdayakan beberapa sekolah swasta Gratis. yang akan difungsikan secara gratis, dan itu kuotanya selalu ditambahkan di komisi. Oke. Gitu. Tadinya kan awalnya kan untuk trialnya sekitar 40 sekolah, sekarang untuk tahun ini sudah ada 105 sekolah termasuk sekolah luar biasa. Contohnya di Jakarta Timur itu kalau yang dari pemerintah sekolah luar biasanya cuma ada 1. Sedangkan untuk masyarakat yang berkemampuan khusus itu kan Jakarta Timur ini daerah terpadat, ada 3,5 juta masyarakat yang ada di situ. Jadi memang saya kira salah satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah ketidaktersediaan bangku sekolah ini ya dengan program sekolah gratis ini, karena sekolah swasta juga bisa terbantu juga. Karena saya juga pernah di demo juga oleh guru-guru swasta. Mereka meminta jangan nambah lagi ruang kelas di negeri karena sekolahnya udah mau bangkrut. Iya. Sepi nih kita nih. Sepi nih kita nih, gitu kan. Jadi ya mesti ada keseimbangan juga di sini. Lagi pula kalau Pemprov bikin gedung baru, nanti biasanya jauh lebih mahal daripada yang semestinya. Iya, ya begitulah. Oke. Nah, soal tadi itu kan sekolah-sekolah terbengkalai ini harus direhab total, itu masih banyak jumlahnya yang tahun ini belum bisa digarap. Itu ada solusi nggak? Mungkin dari DPRD lah untuk anak-anak yang Solusinya harus belajar pertama bagaimana nih? untuk keamanan. Solusinya pertama untuk keamanan, jangan sampai ada anak-anak yang mengalami kecelakaan. Ini sempat saya sorot sebelum kasus ini ya. Sekitar tahun lalu saya random cek di salah satu sekolah di dekat Roxy. Itu kebetulan lagi libur awal puasa, tapi ada plafonnya rubuh. Tepat di atas bangku siswa berada. Nah, itu kemarin langsung diperbaiki juga, tapi memang saya sudah sampaikan, saya sangat sayangkan kenapa harus saya yang temukan. Ya. Kenapa tidak ada pengawasan berkala dari dinas. Kalau itu kan yang insidentil ya, maksudnya ketika ada kunjungan. Tapi untuk mereka-mereka yang harusnya setiap hari belajar dengan aman dan nyaman, ini gimana nih mereka nih? Kalau sekolahnya masih belum bisa diperbaiki karena anggarannya kurang, caranya gimana dong supaya mereka bisa tetap belajar setiap hari dengan aman dan nyaman? Ya, ini masukan juga kepada dinas, dan seperti yang saya selalu sampaikan dalam rapat, selama 7 tahun saya di politik, di pemerintahan sebagai anggota DPRD, saya selalu sampaikan yang saya lihat adalah action by incident, bukan action by planning. Setelah ada kejadian dulu baru bertindak dan lain sebagainya. Jadi urgensinya memang sangat disayangkan juga. Kenapa harus ada kejadian dulu baru ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Tapi kalau untuk di sekolah Jakarta Selatan ini memang prevensinya sudah dilakukan dengan dipindah anak-anaknya sekolahnya di gedung yang Mungkin lain. itu bisa dipakai juga untuk yang sekolah lain ya, yang masih hancur total itu ya. Bisa. Tapi memang jumlah sekolah kita sangat terbatas juga. Udah terbatas, banyak gedung yang rusak, memang butuh rehab juga. Tapi ini balik lagi ke Bapak Gubernur. Menurut Bapak Gubernur ini prioritas atau tidak? Karena kalau DPRD kita hanya sebatas bisa teriak-teriak. Kalau gubernurnya nggak mau, ya saya nggak bisa bilang apa-apa juga. Contoh lah, gubernur sebelum Pak Pram, tidak ada satupun sungai yang dinormalisasi sampai akhir masa jabatannya. Walaupun DPRD sudah teriak-teriak, ini sungai harus dinormalisasi karena masalah banjir. Ternyata sampai akhir masa jabatannya tidak ada sungai yang tambah lebar juga. Ini political will berarti ya? Political will dari Bapak Gubernur selaku pimpinan dari eksekutornya. Gitu. DPRD selalu punya keterbatasan dalam hal untuk pelaksanaan program prioritas. Anda melihat sejauh ini di sosok gubernur kita yang sekarang, Mas Pram, ada prioritas untuk pendidikan? Sejujurnya, menurut saya mungkin ada, tapi sebenarnya tidak terlalu tepat. Menurut saya. Nanti Mesti mungkin mau ngomongin LPDP dan lain sebagainya. Mesti diarahkan ya, lagi. sama dengan program LPDP-nya juga. Iya. Sebenarnya mesti banyak lebih lihat datanya juga. Tapi Bro Justin, sejauh mana sih DPRD ikut bertanggung jawab
atas efektivitas penggunaan anggaran pendidikan? Karena ada anggapan dinas pendidikan ini lebih jago menyerap daripada mengoptimalkan Betul. tadi outcome itu tadi ya. Outcome-nya. Jadi kalau dalam hal pengawasan anggaran kita bertanggung jawab juga. Oke. Kita bertanggung jawab. Tapi kalau untuk pelaksanaan program yang mana prioritasnya dan lain sebagainya, itu kembali lagi ke eksekutif karena pimpinan eksekutif ini juga dipilih oleh rakyat, Bapak Gubernur. Jadi DPRD nggak bisa mengubah prioritas itu. Karena kita kan ada keterbatasan kewenangan. Kewenangan kita dalam sisi pengawasan, namanya pengawasan. Pengawasan, persetujuan anggaran, dan pembuatan peraturan perundang-undangan cuma 3 kewenangan kita. Kita mungkin bisa mendorong, tapi kalau Bapak Gubernur tidak berkehendak ya sulit juga. Contohnya yang tadi saya katakan normalisasi sungai. Kalau Gubernur nggak mau ya nggak. Iya. Berteriak-teriak pun nggak tetap nggak dikerjakan ya. Jadi politik lu dari Pak Pram, Mas Pram sebetulnya sudah ada tapi mungkin masih salah arah ya. Kurang tepat, menurut saya kurang tepat, dan menurut saya banyak efisiensi bisa dilakukan di dinas. Kadang-kadang ada belanja-belanja yang tidak perlu. Dan satu dinas bisa belanja ribuan item, ribuan jenis bidang. Mungkin kalau misalnya di Google, di banyak dinas-dinas lainnya, saya banyak menyuarakan juga terkait dengan pembelanjaan yang terlalu mahal di atas harga pasar. Oke. Dinas Kebudayaan DKI bisa beli satu proyektor 250 juta harganya. Sampai di rapat saya minta dibuka speknya juga. Buka speknya deh. Ya udah Pak, hapus aja Pak. Kalau saya nggak minta, jadi itu barang. Ya kan? Kemarin juga sebenarnya di Dinas Pendidikan ada mobil beli alat rescue. Satunya 200 jutaan. Ya saya katakan ini alat penyelamat loh. Punya anggota nggak yang punya sertifikasi pengoperasian alat ini? Nggak punya juga ternyata. Jadi sebenarnya banyak belanja-belanja lain yang bisa di-cut sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur juga. Berarti harus dilakukan audit menyeluruh dong nih. Audit menyeluruh. Kita DPRD bisa nge-cut waktu pembahasan anggaran. Ya. Kita bisa nge-cut, cuma total belanja DKI Jakarta tuh per tahunnya tuh puluhan ribu, Mas. Dalam satu rapat kita nggak mungkin bisa nge-cut seluruhnya puluhan ribu. Oke. Sebenarnya masukan juga untuk Bapak Gubernur, tampilkan saja secara penuh di publik belanja apa aja. Supaya publik juga bisa langsung mengawasi. Ini kan bukan termasuk informasi yang patut dirahasiakan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu kan anggaran. Mestinya buka-bukaan aja supaya masyarakat juga bisa mengawasi langsung. Oke. Dan dipastikan pasti banyak kejanggalan tuh ya. Oh banyak kejanggalan. Saya sendiri menemukan banyak temuan juga. Jadi soal anak yang tidak sekolah nih sekarang. Tadi kalau soal roboh tadi kita sudah bicarakan. Anak tak sekolah itu jumlahnya 94.000 lebih loh di Jakarta ya. Kita dengar juga baru ada program namanya Sekolah Kembali. Itu program Pemprov kalau nggak salah untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Anda melihat program seperti ini akan langgeng atau cuma populisme doang? Bagus programnya, tapi sekali lagi satu masalah Jakarta itu solusinya tuh nggak cuma satu. Misalnya saya punya kewenangan, saya bikin seluruh anak yang lahir di DKI Jakarta dapat fasilitas sekolah gratis sampai kuliah. Misalnya, apakah anak-anak yang selama ini nggak sekolah dan lain sebagainya, yang suka tawuran tiba-tiba jadi rajin belajar? Nggak juga. Banyak peran-peran orang tua juga terlibat di sini juga. Jadi banyak variabelnya. Saya pernah menemukan juga kasus di Jakarta Timur, anak 14 tahun siram air keras, tawuran jam 2 pagi. Saya tanya, kamu kenapa tawuran jam 2 pagi? Soalnya saya nggak dapat giliran tidur. Kakak saya besok kerja. Ternyata di rumahnya dia itu, kakaknya ada 4. Yang pertama menikah, anaknya 3. Yang kedua menikah, anaknya berapa. Sehingga tidur pun harus bergilir. Ini bermasalah juga dengan populasi. Kita kalau nggak melakukan kontrol populasi, sulit kita untuk membenahi kualitas manusia juga. Dari masalah rumahnya dan lain sebagainya, kalau tidak ada pembatasan ya pasti sulit juga. Dan anak-anak ini merasa nggak perlu sekolah juga. Banyak anak-anak juga yang saya temukan, mereka lebih baik jadi ondel-ondel dibanding sekolah karena ondel-ondel dapat duit. Jadi sebenarnya variabelnya banyak sekali untuk mengurangi secara signifikan anak-anak yang putus sekolah ini. Karena putus sekolah ini motifnya ada banyak. Dari orang tua yang abai dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Google juga saya selalu menyerukan orang tua harus bisa kena sanksi. Karena di luar negeri udah dapat sekolah gratis, anaknya bolos pun orang tua bisa kena denda ribuan euro untuk per hari tidak sekolahnya. Dan orang tuanya bisa dikurung juga, bisa dipenjara juga kalau nggak bisa bayar denda itu juga. Ini usul bagus. Jadi sebenarnya ada banyak sekali variabel, nggak semudah, anak putus sekolah banyak, kita bikin satu program, semuanya hilang, itu nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Harus semua lini digerakkan.
Jadi masalah di Jakarta satu masalah, solusinya nggak pernah bisa cuma satu. Tadi jadi harus ada koordinasi dan sinergi antar dinas juga ya. Ya mungkin saya satu-satunya anggota dewan yang meneriakan untuk anak-anak yang tawuran bansos satu keluarganya dicabut. Oh iya, itu sempat kontroversi juga. Ya kontroversi, cuma saya pikir kalau misalnya satu keluarga dia menikmati uang keringat pajak masyarakat, tapi dia tidak bisa memastikan anggota keluarganya menjadi warga DKI Jakarta yang baik, saya kira dia nggak berhak juga. Iya, iya. Nggak bisa lepas tangan, dan banyak juga orang tua yang melepaskan. Betul. Ya sekolah didik karakter anak dong. Emang di sekolah berapa jam? Lebih banyak sama orang tua kok. Jadi jangan sampai nanti tuntutan ke pihak lain itu lebih besar dari pemenuhan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai institusi terdekat dia. Iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya, masalahnya kompleks, Mas. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu tepat atau tidak, ya tergantung dibarengin nggak dengan upaya lainnya. Iya, iya. Gitu. Jadi nggak akan pernah ada hasil kalau misalnya tidak ada orkestrasi ini. Yang mau orkestrasi itu siapa sebenarnya? Gubernur lagi. Gubernur lagi. Tergantung kemauan dia juga kan. Gitu. Cuma memang menurut saya gubernur itu harus mengambil resiko untuk tidak disukai. Kalau gubernur yang berpikir untuk nyapres di 2029, ya mungkin dia mau terlihat manis baik terus. Cuma kalau mau mengambil tindakan tegas, ya harus ada tindakan tegas. Kalau selama ini kan yang tawuran kan cuma surat meterai, nangis-nangisan sama orang tua di kantor polisi udah Minta pulang. maaf ya kan, sama Maaf, orang tua. Sujud-sujud ya. Tapi memang harus ada sanksi sosial yang lebih tegas ya berarti. Harus. Pemerintah nggak mungkin mampu untuk mengatasi masalah itu sendiri kalau nggak ada kerjasama di seluruh. Iya. Oke, dari program sekolah kembali, ada lagi program LPDP Jakarta. Ada sekolah rusak, ada anak tidak sekolah. Lalu muncul LPDP Jakarta. Sudah tepat belum? Jadi gini, ya, hampir 11 juta masyarakat DKI ini angkatan kerjanya itu, usia kerjanya itu ada 8,5 juta. Dari 8,5 juta ini, yang lulusan diploma sampai S3 itu cuma 20%. 80% masyarakat usia kerjanya DKI ini SMA ke bawah. Termasuk ke bawah, ya. Kalau saya lihat nih, SD ke bawahnya itu 11,75%. Sekolah SD-nya tuh 14%, lumayan gede loh. Oh iya. Tamatan SD-nya 14%. SMA 27%, SMK 22%. Jadi sebenarnya angkatan kerja ini kualitasnya kurang bagus ya. Iya. Nah, sebenarnya gubernur mesti paham kalau ada 3 era ekonomi. Era ekonomi pertama itu era pertanian. Di pertanian ini tamatan SD bisa jadi petani. Nggak usah sekolah, bisa jadi petani. Ada lapangan kerjanya. Bisa kaya? Oh, sangat bisa. Itu baru era pertanian. Era kedua ini era industri, manufaktur. Di sini lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan SMP bisa kerja. Buruh. Jadi buruh. Iya. Era ketiga adalah jasa dan teknologi. AI. Yang bisa bertahan di jasa dan teknologi itu cuma para profesional. Contoh, pengacara, akuntan, dokter, arsitek, engineer. Ini S1 ke atas semua nih. Masalahnya di Jakarta udah di era ini, Mas. Sawahnya udah nggak ada, pabriknya udah nggak ada. Kenapa pabrik nggak ada? Karena UMP kita tinggi. Akhirnya pada pindah semuanya ke daerah. Jadi Jakarta ada di sini, dan karakteristik demografi angkatan kerja kita, 80%-nya itu sebenarnya untuk yang ini. Iya. Untuk yang era pertanian dan lain sebagainya. Oke, menarik. Jadi nggak perlu kita fokus ke S2, S3. Tapi untuk S1 yang masih dibutuhkan oleh industri yang masih akan berkembang di DKI, itu apa? Misalnya kalau kita lihat, makanya saya selalu sampaikan ke Dinas Pendidikan, kita harus ada link and match antara kita, industri pendidikan, dengan kebutuhan industri yang masih akan berkembang di DKI Jakarta. Contohnya yang masih bisa berkembang itu sebenarnya wisata medis, pariwisata. Sehingga pendidikan kita bisa kita sesuaikan di sini. Kalau misalnya ya, gampangnya, simpelnya, untuk SMK ini penyumbang paling banyak pengangguran. 22. Tadi berapa? Iya, kalau yang SMK 22%. 22%. Dari angkatan kerjanya. Misalnya SMK otomotif kita di Jakarta menghasilkan per tahunnya 5.000 lulusan. Tapi karena pabriknya nggak ada, cuma berhubungan dengan maintenance kerendaran saja, yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma 2.000. Berarti 3.000-nya pasti nganggur dari 5.000 yang. Nah, ini link and match yang saya maksud. Harus ada kesesuaian antara jenis industrinya dengan jenis sekolah yang ada di DKI Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan di luar negeri, di kota Penang lah, nggak usah jauh-jauh, di Penang itu karena dia fokus ke industri medis, dari makanan ahli gizinya, dari perawatnya dan lain sebagainya, mereka bisa lebih terarah.
untuk diserap di dunia kerjanya. Jadi selama tidak ada link and match antara dunia pendidikan dengan industri, berarti nggak akan ada secara linear manfaat pendidikan ini masuk untuk mengurangi angka pengangguran karena jumlah serapannya nggak efektif. Jadi LPDP ini elitis. Kalau menurut saya, kalau saya jadi Bapak Gubernur, saya akan kasih S1 tertentu strategis. S1 gratis untuk yang strategis. Contoh, di Indonesia itu kita shortage, kekurangan dokter 50.000 orang. Untuk yang gajinya 30 juta, saya nggak yakin bisa kuliahin anaknya di Fakultas Kedokteran karena sangat mahal. Iya. Bisa sampai miliaran. Saya kira industri seperti ini harus disupport oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, fasilitas kesehatan kita bisa kita berikan secara lebih luas. Dokternya juga langsung dapat, kita bisa gunakan ikatan kerja. Tapi kalau yang strategi seperti ini, saya kira bisa berdampak langsung untuk perbaikan DKI Jakarta. Misalnya untuk AI, untuk IT, untuk komputer, dan lain sebagainya. Saya kira S1 strategi seperti ini yang harus kita fokus. Karena mereka adalah orang-orang yang siap kerja di industri jasa dan teknologi ini kan. Dan ini akan linear dengan pengurangan angka pengangguran juga. Jadi kalau ke luar negeri nanti jurusannya yang nggak dibutuhkan oleh industri kerja, ya percuma juga kan. Karena sebenarnya nggak semua fakultas itu adalah fakultas bidang-bidang yang dibutuhkan oleh mayoritas dunia kerja. Banyak juga fakultas yang jualan industri pendidikan kok. Ya kita jujur-jujuran aja. Kalau ini nggak terjadi di Cina, dia nggak kurangin banyak fakultas yang ada. Di Cina ada pengurangan fakultas banyak di kampus. Yang nggak sesuai konteks zaman lagi ya? Nggak sesuai konteks zaman, tidak dibutuhkan lagi dengan dunia kerja dan lain sebagainya. Ya karena ini jualannya industri pendidikan, kita harus jujur-jujuran juga. Iya, betul. Jadi menurut saya Pak Pram dibanding LPDP lebih baik. Banyak anak-anak Jakarta yang mereka mau kuliah S1 aja susah kok. Mau masuk kampus-kampus bagus susah kok. Dan sebenarnya karena saya dulu belasan tahun di swasta ya. Saya dulu di pertambangan, di banyak perusahaan asing. Mesti jujur-jujuran juga. Kalau di perusahaan swasta itu dilihat kok lulusan mana. Kualitas kampus itu memang kadang-kadang yang swasta ya mahal juga. Kayak misalnya di Indonesia itu ada 3.000 kampus, ada 3.000 universitas. Cuma di banyak perusahaan papan atas, mereka cuma terima top 20 kok. Mereka nggak terima yang urutan 2.000, 1.000. Mereka nggak terima yang lulusan itu. Ini bukan masalah kuantitas nih sebenarnya. Bukan masalah kuantitas juga. Ini masalah kualitasnya. Sebenarnya kalau masalah kualitas lebih jauh lagi. Sekolah negeri di DKI Jakarta, dari SD sampai SMA, itu sebenarnya guru-guru yang punya sertifikasi Kementerian Pendidikan cuma 40% kok. Bahkan anak-anak yang sekolah di sekolah negeri kita saja diajar oleh orang-orang yang 40% nggak punya sertifikasi Kementerian Pendidikan. Saya kira ini linear dengan peringkat PISA kita juga. Kita punya peringkat PISA itu, kalau terakhir 2022 itu, kalau nggak salah urutan 69 dari 81. Jadi dalam hal literasi baca tulis, matematika dan sains, kayaknya masih di bawah Vietnam kita. Oh, kita bahkan di bawah Malaysia, Panama. Iya. Oh, Malaysia masih atas. Masih di atas, masih di bawah gitu kan. Kalau nggak salah, apalagi Singapura lah nggak tahu. Kalau nggak salah Montenegro lebih tinggi dari kita deh. Kalau nggak salah ya. Dan lain sebagainya. Ya ini masalah kualitas. Bukan masalah kuantitas lagi. Makanya, tapi sekali lagi banyak variabelnya. Termasuk juga dengan pengendalian penduduk. Dan lain sebagainya. Jadi arah LPDP ini sebenarnya tidak membumi dong ya, program yang tidak membumi. Sampai sekarang saya juga masih belum dapat datanya fakultas apa saja yang bakal dapat LPDP. Jangan-jangan fakultas yang nggak perlu juga ada. Ini belum ada datanya berarti ya? Belum ada datanya. Gitu. Cuma paling tidak yang di Komisi E lakukan di rapat kerja kita yang terakhir, kita minta kuotanya dikurangi. Di separuhnya. Untuk dikompensasi ke sekolah swasta gratis. Penambahan sekolah swasta gratis. Penambahan sekolah swasta gratis karena memang di perekonomian yang buruk ini banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di swasta karena nggak keserap ke negeri. Gitu. Jadi paling tidak anak-anak kita jangan sampai putus sekolah juga. Iya. Gitu. Yang 90.000 ini bisa nambah ini. Ya, jadi saya pikir jangan usah yang terlalu jauh, yang di depan mata dulu. Iya. Jadi kalau LPDP ini, kalau secara pribadi saya tidak setuju, tapi sekali lagi eksekutif yang menentukan, dia mau jalankan, ya DPRD paling kita sarankan untuk anggarannya dikurangi untuk nanti bagi dua dengan sekolah gratis. Sebenarnya ya tadi itu saya lebih setuju untuk fakultas utama seperti kedokteran dan lain sebagainya. Karena banyak anak-anak pinter, anak-anak rajin yang kemampuan ekonominya nggak memadai, ya anak-anak ini yang perlu dapetin kesempatan itu. Dan itu sesuai dengan konteks Jakarta ya? Konteks Jakarta. Ya. Kita berbicara soal Jakarta menuju kota global. Ini kan Pak Gubernur juga selalu mengatakan seperti itu ya. Tapi kita tadi masih
berkutat pada kualitas yang masih Hmm. sepertinya tadi bicara quantity terus ya, Iya. kebanyakan. Iya. Ini quality-nya nggak diperbaiki. Siap nggak ini kita menuju kota global ini? Ya, Dengan kondisi sekarang dan butuh berapa lama lagi sih kalau menurut saya tidak siap. Jauh. untuk sarang ini? Jauh. Dari tadi saya sudah sampaikan tentang tingkat pendidikan masyarakat kita angkatan kerja saja. 80%-nya itu SMA ke bawah. Kita coba lihatlah bangunan-bangunan tinggi-tinggi, gedung-gedung tinggi di daerah protokol kita. Yang tamatan SMA ke bawah di situ jadi apa? Jadi satpam, resepsionis mungkin maksimal. Gitu. Jadi kalau mau dibilang Jakarta kota global, kota perdagangan, saya pikir jangan-jangan ini cuma mimpi indah tanpa dibarengi dengan progresi yang nyata. Gitu. Dengan program yang benar-benar melihat situasi sebetulnya ya. Ya sebenarnya kan Yang banyak membumi ya. banyak faktornya lagi kan. Disebut kota globalnya gimana? Oke. Secara aman kita nggak aman, secara kebersihan kita nggak bersih juga, secara ketertiban kita juga jauh, secara kualitas pendidikan juga 80%-nya SMA ke bawah. SMA ke bawah ini pun level skor PISA-nya bontot punya. Gitu. Jadi saya pikir kota global, daripada kita sibuk dengan membuai diri kita dengan impian kota global, lebih baik kita fokus untuk memperbaiki masalah yang ada di lapangan. Nih. Iya, perbaikan soal SDM kita ini ya. Kalau nggak nanti global penting. yang diuntungkan siapa? Elit-elit juga. Betul. Bukan masyarakat. Tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan ya. Iya. Paling tidak kalau memang SMK ini ya diarahkan betul. Jakarta harus punya industri-industri unggulan. Kalaupun kita tidak punya kekayaan alam, kita bisa lihat Hong Kong jadi tempat yang sangat bagus komersilnya. Amusement parknya, taman bermainnya luar biasa, sehingga satu dunia pun ke situ. Kalau Jakarta, dari kecil naiknya Halilintar doang kan? nggak pernah upgrade kan? Kora-kora. Ya kora-kora, udah itu. Sama, saya juga dulu. Memang tidak ada progresi yang signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata Jakarta juga. Jadi Anda melihat memang pariwisata itu sangat itu ya, sangat. ideal dengan Jakarta ya konteksnya. Oh iya, jadi ada 3 hal yang akan memicu pariwisata. Pertama, keindahan alam. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, kebudayaan. Bali punya 3-tiganya, makanya dia nggak mati-mati. Okay. Bali punya kebudayaan yang kuat, dia punya fasilitas yang bagus, dan lain sebagainya. Jakarta bisa mengandalkan masalah fasilitas. Iya. Okay. Sama seperti Hong Kong, sama seperti Singapura, dan lain sebagainya, kalau mau. Cuma makanya kita butuh gubernur yang visioner, yang emang akan meninggalkan legacy, dan harus ada prioritasnya. Program kerjanya, jangan semuanya mau, akhirnya selesai masa jabatan nggak ada yang kelar juga. Sebenarnya Anda melihat Pak Gub sekarang ini prioritasnya apa sih sebenarnya? Di mana sih prioritas Pak Pram ini? Saya kira saya nggak bisa mengatakan itu, karena saya di Komisi E. Saya lebih menyoroti fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut saya masih belum kena juga. Karena yang saya concern dalam dunia pendidikan seperti tadi itu, link and match dengan kebutuhan industri kerja. Kalau nggak lulusan kita ini calon pengangguran semuanya. Karena emang nggak dibutuhkan juga. Tapi nanti di sisi lain kan juga kan kalau masih pengusaha-pengusaha kita dipalak-palak oleh oknum dan lain sebagainya, berarti Jakarta bukan tempat yang punya iklim baik untuk ekonomi dan jadi kota global. belum kan bisa. Masih banyak ini. Karena pengangguran itu kan meningkatkan kriminalitas juga pasti nantinya. Pasti. Makanya satu masalah itu nggak bisa satu solusi. Ini banyak hal harus dilakukan. Puluhan hal harus dilakukan. Tapi menurut Anda, dalam dunia pendidikan konteksnya, sistem pendidikan kita itu sudah mampu belum menjawab tantangan digitalisasi? Tadi kan ada era ketiga ini. Di Jakarta sendiri ya, sistem pendidikan kita, bagaimana cara pemerintah menangani itu? Ya simpelnya dari skor PISA kita aja. Kalau kita bilang kita mampu, berarti kita lagi menipu diri sendiri, karena skor PISA kita di dunia internasional ya cuma segitu. Saya kira kita harus lebih ngelihat data dibanding perasaan. Kalau merasa oh semuanya udah sekolah dan lain sebagainya, nggak bisa. Lihat datanya. Anak-anak kita bisa bersaing nggak di luar? Iya. Kalau level PISA-nya sendiri buruk ya, berarti pendidikan kita buruk juga. Juara-juara di sini ya juara kandang aja. Saya sebenarnya sempat bicara juga dengan dinas pendidikannya, anggarannya banyak, udah menang apa kita kejuaraan dunia terakhir. Dia nggak bisa jawab juga. Saya keluarkan waktu itu SMA di Bangka Belitung dengan anggaran pendidikan yang jauh di bawah, dia menang science kok di Eropa. Bangka Belitung. Kita menang apa? Kita harus punya tolak ukur. Sebagaimana berhasil apa yang kita sudah lakukan. Bukan masalah serapan aja, masalah kualitas. Kualitas dibuktikan dengan prestasi. Prestasinya internasional tapinya bos.
Iya. Anggarannya bahkan mereka jauh lebih kecil dong Iya, dari Jakarta iya, pastinya, iya, anggaran iya. pendidikan. SMA Bangka Belitung itu saya masih ingat dia menang di Polandia kalau tidak salah. Oke. Jakarta. Oke. Gitu. Oke, terakhir Bro Justin, jika dalam 3 tahun ke depan ya, sampai akhir ya, masa jabatannya Pak Gub, ini kualitas pendidikan kita belum mengalami lompatan, apakah DPRD siap ikut bertanggung jawab dalam hal ini? Apa ukuran keberhasilannya gitu loh, dalam dunia pendidikan? Ukuran keberhasilan di dunia pendidikan itu graduates. Para lulusan yang dihasilkan ini serapannya berapa persen ke dunia kerjanya. Dunia kerja kita ini kan sebenarnya dari sekitar 8,5 juta penduduk usia kerja kita itu hanya 60% yang dimasuk di sektor formal. Sisanya ini sektor informal. Oke. Saya kira kalau ada peningkatan di sektor formal itu baru indikator kemajuan. Oke. Berarti memang kepake di industri kerja. Ini masih 40% di informal berarti ya? 40% di informal. Oke. Jakarta ya ini ya? Enggak, 38% di informal. Oh, di 38. Ya. Tepatnya. 61% di sektor formalnya. Oke. Tapi ya sekali lagi sektor formal yang mayoritas SMA ini apa? Iya. Begini, saya kira kalau kita tidak berinvestasi terhadap sumber daya manusia, negara akan merasakan bebannya saat mereka menjadi masyarakat yang tidak produktif karena mereka bukan kontributor pajak. Iya. Mereka adalah Penerima subsidi ya? penerima subsidi. Jadi tidak menguntungkan kan? Iya. Sebenarnya kalau mau bangun negara ini ya mulai dari bangun masyarakatnya dulu. Tapi ini nanti masih banyak lagi tantangan lainnya termasuk masalah IQ dan lain-lain. Iya. Gitu. Nggak cuma Jakarta itu. Oh, nggak cuma Seluruh Jakarta, Indonesia. Bos. Ini masalah memang luar biasa. Jadi saya harap kita semua lebih banyak juga membangun diri sendiri juga karena kalau kita sendiri tidak giat membangun diri, ngomong kosong kita bisa bangun negara ini. Banyak orang-orang yang cuma menunggu pemerintah lakukan apa gitu, tapi dia sendiri kurang giat. Kalaupun dia dapat sekolah swasta gratis atau sekolah negeri masih tawuran. Ini kan sangat disayangkan ya. Jadi ini kesadaran masyarakat juga penting. Iya, kita semua punya peran untuk kemajuan negara ini. Oke. Bro Justin, thank you. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kawan Akurat, sekian dulu untuk diskusi dan perbincangan kita di episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang. Kena tuh barang.